Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 56. Ujung ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah qaribun, dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Penulisan inna rahmatallah ini sebenarnya menurut Nahwu tidak sesuai. Penulisan rahmat Allah ini, ya, karena tak yang ada di kata rahmat itu biasanya ditulis dengan tak marbutah, taknya marbutah. Tapi dalam Quran ditulisnya tak panjang. Ya, beberapa ahli tafsir mengatakan karena rahmat ini berlangsung terus, terbuka. Jadi rahmat Allah itu terbuka bagi orang-orang yang berbuat baik. Ngocor maksudnya. Bagaimana ahli tafsir tentang ayat ini? Qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, yaqulu ta'ala zikruhu inna thawaballah. Sungguh pahala Allah alladzi wa'idal muhsinin, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik, ala ihsanihim, karena kebaikan mereka di dunia, qaribun, dekat. Ya. Pahala Allah yang Allah janjikan kepada orang yang berbuat baik dekat dengan mereka, sudah dekat maksudnya. Wa dzalika huwa rahmatuhu, itulah rahmatnya. Li'annahu laisa bainahum wa baina ayyasiru ila dzalika min rahmatihi. Li'annahu laisa bainahum wa baina ayyasir ila dzalika min wa amama a'addalahum min karamati illa an tafarqa arwahuhum ajsaduhum. Karena tidak ada di antara makhluk, ya, dan masa depan mereka untuk mendapatkan rahmatnya, kecuali rahmat itu dibutuhkan saat tufarak, saat berpisah antara raga dan nyawa. Ya, jadi orang-orang yang terbiasa berbuat baik, maka rahmat itu sangat dekat dengan mereka. Tapi rahmat itu sangat dibutuhkan saat terjadinya kematian, yang paling dibutuhkan itu. Jadi saat kematian, orang yang terbiasa berbuat baik itu akan sangat merasakannya. Ya. Begitu juga kita dapati dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 4. Inna sya'nu nazzil, kalau kami mau, kami akan turunkan alaihim, untuk mereka, minas sama'i ayatan, ayat dari langit, fadhallat a'naquhum, maka kuduk-kuduk mereka akan tunduk kepadanya.
Jadi kalau Allah mau, ya, kalau Allah mau nih, kalau mau Allah akan tunjukkan suatu ayat yang diturunkan kepada orang-orang tertentu, nanti mereka nggak bisa nolak, pasti nurut kalau Allah mau. Ya, Allah dengan daya paksanya itu bisa menurunkan suatu ayat yang membuat orang itu kaget, terkesima, mau tidak mau dia harus nurut. Nah, itu kalau Allah mau. Tapi Allah membiarkan kita mendapatkan kesadarannya sendiri. Ya, diberi peluang. Qultu ma ahsana ma qarara Syekhul Islam Al-Habru Al-Imamu Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Kita kutip pendapat Ibnu Taimiyah fi bayani azamil ihsan, dalam menjelaskan betapa tingginya ihsan. Sikap ihsan. Ihsan ini kan tingkatan tertinggi, ya, dari Islam. Islam itu terendah. Ada tiga tingkatan levelnya. Muslim, Islam dengan Muslim bedanya apa? Islam itu agama, Muslim orangnya. Iman, naik lagi iman, orangnya namanya mukmin. Naik lagi ihsan, orangnya namanya muhsin. Kata Buya Hamka itu, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah pengunjung sholat Id. Pengunjung sholat Id itu dia orang Islam. Jumlahnya tuh segitu banyak. Kalau Anda ingin menyaksikan mukmin, kata Buya Hamka nih, lihatlah pengunjung sholat subuh. Oh, berapa selisihnya? Pengunjung sholat Id dengan pengunjung sholat subuh, kacoknya berapa? Turun drastis. Ya kan? Buya Hamka hanya menuturkan 2. Boleh dong saya nambah 3, karena ini semuanya ada 3. Kalau Anda ingin melihat orang muhsin, lihatlah orang yang melakukan sholat syuruk. Tuh, kan semuanya sholat nih, sholat Id, sholat subuh, sholat syuruk. Semakin jarang, padahal pahalanya, waduh, nggak kira-kira banyak. Ya, itulah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, betapa besarnya ihsan, yaitu iman dan tauhid, wattiba'i sunnati wal kitab, dan mengikuti Alkitab dan sunnah. Wa fihi raddun alal mukhrifin alladzina yansibuna kulla makhtara'uhu wa ikhtalaquhu min dalalin wa syirkiyat ilal ihsan. Ini merupakan bantahan terhadap orang muhrifin. Kharaf, orang yang mengada-ada. Ya, orang yang mengada-ada perbuatan dianggapnya itu sebagai perbuatan baik. Jadi yang namanya baik ini harus baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Mufariquna li ma'nal ihsan, mereka mencampur adukan makna ihsan bikulli ma fil kalimah min makna. Waqad radattu ala ba'dil mukhrifin min amsali haula. Saya menolak pendapat ini, ya, orang-orang yang berpendapat yang namanya muhsin itu kita mengkreasi apa yang cocok bagi banyak orang, itu muhsin namanya. Maunya apa? Kemauan orang banyak, kita layani. Ya, sementara orang itu mengatakan tuh dia orang baik. Nah, menurut pengarang buku ini saya nggak setuju. Yang namanya baik itu harus sesuai dengan kitab Allah dan sunnatul Rasul. Jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kalau bahasa kita humanis lah. Orang yang berkemanusiaan. Ya. Baik sana, baik sini, bijak sana, bijak sini. Itu namanya humanis.
Al-ihsan fi tibai sunnati wal Quran la fi taqdiri aqtai rijal. Aku memberi judul dalam sebuah buku penolakan, ihsan dalam mengikuti sunnah dan Quran bukan taklid kesalahan rijal, kesalahan para tokoh-tokoh. Jadi ihsan itu tidak boleh ya dikaitkan dengan kebaikan orang yang tidak punya patokan. Wa huwa matbu'nya wala ma ra'aitu hadhihi kalimah min asy-syekhil imam hamidullah wa asnaitu alaihi ala ma wafaqtu lahu min ikhtiyaril unwan wa asaya an akuna qad waqaftu fi matmun kitab fanarjallaha ayajana minal musinin. Ternyata pendapat saya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mentafsirkan kebaikan itu jangan dikembalikan kepada kemauan orang. Mau orang apa kita layani, itu kan, wah itu orang baik. Nah, ya belum tentu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ihsan dari Usama qal kana ibnun li ba'di banati nabi yuqda. Suatu saat ada salah seorang cucu Nabi. Jadi kata ini ibnun, anak laki-laki ya dari putri Rasulillah. Yuqda, mendekati kematian, sekarat. Fa arsaltu ilaihi ayatiha. Lalu aku mengutus orang meminta Nabi mendatangi. Ya maksudnya nengok cucunya. Fa arsala, lalu Rasulullah menjawab. Jadi katanya surat ya, karena arsalan utusan itu isinya inna lillahi ma akhadha. Inna, sesungguhnya milik Allah lah, hak Allah lah untuk mengambil. Walahu ma a'ta, dan hak Allah lah untuk memberi. Jadi soal nyawa ini milik Allah, bukan milik kita. Nyawa yang ada di tubuh kita ini milik Allah. Kapan mau diambil itu hak Allah. Ya, kalau diberi berarti lahir, diambil berarti mati. Kapan ada kematian, kapan ada kelahiran? Kan kalau kematian berkurang, lahir nambah, itu hak Allah. Jadi nyawa yang ada pada diri, melekat pada diri kita pun bukan hak kita. Kalau memang hak kita, kita bisa pertahankan, ya kan? Nggak ada yang bisa bertahan, walaupun dia mempunyai kekayaan sebanyak apapun, kekuasaan sebesar apapun, nggak akan mampu menahan kepergian nyawanya. Wa kullun ila ajali musamma. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, semuanya ada ajal. Semua ada ajalnya, termasuk benda-benda selain Allah lah pokoknya. Bahkan dinding yang kita buat, rumah yang kita buat tuh ada ajalnya. Dibiarin aja. Ya seperti bangunan bangunan kuno, didiemin aja lama-lama kan roboh. Ya, harus diperbaiki kan? Harus direnovasi. Robohnya itu namanya ajal. Cuma beda-beda. Binatang ini ada yang pendek usianya, ada yang panjang. Nah, kita rata-rata 60. Ya, bahasa Jawanya sewidak. Saatnya tumindak katanya itu, singkatan itu. Saya lupa itu suwidak itu sewinya apa itu. Pokoknya artinya saatnya tumindak. Saatnya pergi. Sejatinya tindak. Singkatan suwidak itu sejatinya. Pak Andi mah orang Jawa belum tentu ingat tuh. Saya terus yang ngingetin. Sejatining wis tindak itu. Kan maksudnya begini, falsafah orang Jawa itu 10 itu 10, 20, 30, 40. Nah, giliran 50 bukan 50, 50. Apa tuh 50? Nah, itu. Pakai ketuk, ketnya itu. Jadi udah sering pakai topi karena udah botak. 60
60 bukan 60 swidak itu tadi, sejatinya wis tumindak. Sebenarnya sudah harus pergi gitu. Tapi kalau 70 kembali lagi 70, 80 sampai 100. Cuma 50 sama selawe. Selawe itu W-nya wedok. Sudah saatnya punya wedok, maksudnya punya jodoh. Seneng karo wedok, jadi udah mulai timbul cinta terhadap lawan jenis. Nah, itu fasawa Jawa itu. Jangan sembarangan, saudara. Fal tasfir wal tahtasib, sabarlah dan mintalah, carilah pahala. Begitu nasihat Rasulullah kepada putrinya. Fa arsalat ilaihi fa aqsamat alaihi, lalu putrinya menulis jawaban dan bersumpah putrinya itu, Abah harus pulang, ceritanya kepada Nabi ini. Wong cucunya mau meninggal kok masih ngurusi orang itu, harus pulang. Jadi sampai anaknya begitu. Maka faqama Rasulullah, lalu Rasulullah setelah mendapat peringatan itu beliau pun bangun. Bangun, tadinya enggak, hanya ngomong begitu aja. Sudah terdengar cucunya sekarat, beliau hanya nulis surat, kasih tahu hak Allah untuk mengambil, hak Allah untuk memberi. Semua ada ajalnya. Sabar, cari pahala. Nah, surat. Anaknya enggak terima. Abah harus pulang, enggak bisa cuma nulis surat begini. Pulanglah Rasulullah menjumpai putrinya. Wa qumtu ma'ahu, kata si pembawa cerita ini Usama, saya pun mengikuti beliau bersama Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Samit. Nah, itu berapa orang tuh? Falamma dakhalna, saat kami sudah memasuki rumah putrinya, putri Rasulullah, nawalu Rasulullah as-sabiyah, mereka pun memberikan anak itu kepada Rasulullah, cucunya yang udah sekarat tuh. Wa nafsu tuqalqil, ternyata nafas Rasulullah memburu kayak ketel umum. Apa tuh? Gitu. Apa itu? Ngomong. Kayak ketel umum. Memburu nafasnya. Nah, kata di sini terguncang, ngos-ngosan melihat cucunya dalam keadaan sekarat. Ka'annaha shinnatun, ya, seperti ketel umep itu. Fabaka Rasulullah pun menangis. Faqala Sa'ad bin Ubadah melihat beliau begitu, beliau bertanya, "Atabki?" Anda nangis juga? Kalau saya pakai kepret gitu, nangis sih, komentarin. Anda nangis juga ya Rasulullah? Faqal, Nabi lalu menjawab, innama yarhamallah min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Ini adalah rahmat Allah, inilah bentuk kasih sayang. Maksudnya sedih itu tidak dilarang. Sedih tuh ya nggak bisa dibohongin lah, ya. Kalau kita melihat orang yang kita sukai, kita cintai susah, ya, sekarat, itu sedih kan, nggak bisa dibohongin itu. Mana bisa ditahan itu kan luapan emosi. Apa maksud dari ini? Ya itu ya maksudnya itu ya, bahwa Rasulullah ingin memberitahu bahwa sikap sedih itu, emosi kesedihan itu tidak terlarang dalam Islam. Yang dilarang itu komennya, mulutnya ini lah. Ya, mulutnya jejeritan, teriak-teriak. Kalau di zaman jahiliyah mereka mencakari mukanya gitu. Kalau menghadapi begini, mencakari mukanya, bajunya disobek-sobek. Nah, itu yang nggak boleh. Namanya meratap. Dari Abi Hurairah anin Nabi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Dua makhluk Allah, surga dan neraka, pesohor-sohor.
Surga dan neraka menghadap Allah pesohor-sohor. Faqalatil jannah, surga berkata, ya Rabbi, malaha layat khula ila du'afan nas. Penghuniku ini orang-orang yang lemah, ya Allah. Wasakatuhum, dan orang yang tidak berarti, orang yang tersingkirkan. Jadi surga ini ngadu kepada Allah, kok penghuni saya ini orang-orang lemah ya katanya. Orang-orang yang tidak berarti, sakot itu gugur artinya, tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Waqalatin nar, neraka pesohor-sohor pada Allah. Utsirtu bil mutakabir, alhamdulillah penghuni saya orang-orang sombong. Nyindir kita ini, orang-orang gedean katanya, orang kuasa. Kata ini, kata surga, kata neraka. Ya, jadi surga melihat penghuninya lemes. Waduh, kenapa orang-orang kere ini? Orang-orang yang tersingkirkan. Nah, lalu Allah berfirman kepada surga, anta rahmati, engkau adalah wujud dari rahmatku, wujud kasih sayangku. Ya, jadi jangan sampai orang miskin, orang yang du'afa, lemah, masuk neraka. Lah 2 kali itu mah. Di dunia sengsara, di akhirat dibakar. Tapi karena Allah rahmat, maka yang diduluin, yang dahulu hidup di dunia kurang beruntung. Orang-orang yang kurang beruntung di dunia nanti akan didahulukan masuk surga kalau masuk kriteria. Tapi kan ada orang miskin yang nggak masuk kriteria, udah miskin, jelek, nggak sholat, nggak ibadah, waduh ya udah numpuklah di situ, hidup lagi. Lalu kepada neraka Allah berfirman, anta azabi, engkau adalah azabku, usibu bika man asya, aku akan menyengsarakan denganmu siapa yang aku mau. Jadi aku siksa orang yang aku mau denganmu. Walikuli wahidi minkuma malauha, tapi kalian masing-masing isinya penuh. Surga penuh, neraka penuh, masing-masing. Cuma surga adalah wujud rahmatku, neraka adalah wujud siksaku. Siapa yang masuk ke kamu itu tergantung aku mau. Nah, gitu kata Allah. Siapa yang masuk ke kamu tergantung kemauan, nggak bisa pilih-pilih. Fa'amal jannah fa inna la yadhlimu min khalqi ahadan. Tapi yang masuk surga, ya, tidak ada orang yang dizalimi oleh Allah. Maksudnya begini, tidak ada orang yang angka nilainya bagus sampai lolos masuk surga, tidak mungkin. Karena Allah tidak berbuat zalim. Tidak ada orang yang seharusnya masuk surga nggak masuk surga, nggak mungkin. Wa in yunshi'u lin-nar man syaa, wa innahu yunshi'u lin-nar man syaa. Tapi Allah ya menumbuhkan untuk neraka siapa yang dia mau. Maksudnya siapa yang dimasukkan ke neraka itu tergantung mau Allah. Jadi sifat rahmat Allah ini dibuktikan dengan orang yang masuk surga semuanya abadi. Tidak ada yang sementara. Kalau masuk surga mah, ya, jadi nggak ada sudah sebulan, udah ya kontraknya udah habis, sekarang kamu ke sono, nggak ada. Tapi kalau yang masuk neraka ada. Yang masuk neraka itu sifatnya sementara. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang masuk neraka sementara, nggak abadi. Siapakah mereka? Ya dari muslim pendosa. Orang Islam yang pendosa itu nanti akan dibersihkan dulu, di laundry di neraka. Ibarat besi itu sampai baguslah, ya, kotoran-kotorannya hilang. Nanti begitu keluar itu sudah bersih.
Wa yaruddu ba'dhuha ila ba'din wa taqulu qad. Hal min mazid, lalu fayulaqauna fiha, lalu orang ya dimasukkan ke neraka, neraka itu selalu bertanya, masih ada, masih ada. Nah, ini bedanya. Karena sifat api itu kan mengurangi isi. Benar nggak? Ada celobong api nih, kita isi koran tuh penuh, kan lama-lama berkurang. Nah, itulah seakan-akan masih ada, diisi terus itu tetap aja terbakar lagi. Lah surga kan nggak habis. Jadi surga tidak akan mengatakan masih ada, nggak ada. Neraka mah iya. Wa naqulu li jahannam halim talati, dalam surat Qaf. Kami berfirman kepada neraka, ingatlah ketika neraka berkata, ya, halim talati, Allah bertanya, apakah kamu sudah penuh? Neraka selalu menjawab, hal min mazid, masih ada tambahan. Ya karena sifat api itu begitu. Tunggu kita masukin koran penuh, lama-lama kan kempes. Itu seakan-akan bertanya, masih ada? Wa yuraddu ba'dhum ila ba'din wa taqulu qad. Nah, kata di sini yaitu ya. Jadi dari Anas qala la yasibana aqwaman safa'a minan nar bidzunubin asabaha uqubatan. Akan tertimpa ya, musibah akan menimpa aqwaman, komunitas-komunitas ya, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi neraka ini akan menjadi tempat musibah bagi orang yang berdosa. Summa yadkhuluhumullah al-jannata bi fadli rahmati. Tapi ada yang tidak selamanya. Ada yang sementara, walaupun dimasukkan ke neraka sementara. Nanti Allah akan masukkan ke surga karena rahmat Allah. Untuk mereka ini disebut dengan jahannamaniun. Mereka dipanggil dengan jahannamiyun. Namanya jahannamiyun. Mereka yang masuk neraka dulu dalam rangka pembersihan. Safa'un minan nar, safa' bi fatisin wasukin saf'un atharun tagar syara min harin nar. Jadi akan masuk ke neraka beberapa orang yang nanti akan ada bekasnya. Tuh, akan bekas ya, begitu keluar dari neraka itu ada bekasnya. Dimasukkanlah ke sebuah telaga namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nah, disitulah dibersihkan. Jadi ketika masuk surga nggak ada bekas-bekasnya, semuanya sudah bersinar, sehingga tidak menjadi pertanyaan lagi. Kamu kan kemarin ke neraka, gimana ceritanya, pengalamannya enak nggak? Nggak ada begitu. Ya, sebab menceritakan pengalaman neraka juga kesedihan. Nah, itulah tafsir dari surat 7 ayat 56. Kita ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan membahas bab wudu. Kemarin sudah dijelaskan tentang niat ya. Dari Anas, talaba bantu ashabi Nabi wadu'an. Faqala Rasulullah, hal ma'ahadi minkum ma'un. Suatu saat sebagian sahabat Nabi mencari tempat, mencari air wudu. Mereka mencari air wudu. Lalu Rasulullah bertanya, hal ma'ahadi minkum? Air masih ada? Rasulullah bertanya. Fawada yadau fil ma' wa yatawaddau bismillah. Jadi krisis air. Suatu saat krisis air, Nabi dan sahabatnya mencari air. Masih ada airnya? Rasulullah bertanya. Lalu sahabat mengatakan, iya masih. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangan ke air itu, ya, karena krisis, ya, tinggal sedikit. Lalu beliau bersabda, tawaddu bismillah, berwudulah dengan bismillah. Fara'aitul ma'a, maka aku melihat air yakhruju mim baini asabihi,
keluar dari jari-jarinya. Jadi Rasulullah mencelupkan tangannya itu ke air yang tersisa. Ya, sisa air tinggal dikit. Aku lihat dari jari-jarinya itu keluar air. Jadi itu kesaksian dari sahabat. Jadi air yang sedikit itu ternyata bisa dipakai wudhu begitu banyak sahabat. Nah, itulah mukjizat Rasulullah ya. Lalu yang penting buat kita apa? Maksudnya Rasulullah mengatakan wudhulah dengan bismillah gitu. Ya, wudhulah dengan bismillah. Inilah yang dijadikan patokan. Kita memulai wudhu dengan bismillah. Faraitul ma'a yakhruju min baini asabihi hatta tawadau min indi akhirihim. Sampai semuanya tercukupi. Qala Thabit qultu li Anas kam tarahum. Thabit bertanya kepada Anas yang menyaksikan itu. Dia mengatakan saya menyaksikan jari-jari Rasulullah keluar airnya. Thabit yang mendengar berita ini mengatakan jumlah mereka berapa yang wudhu tuh? Nahwan min sab'in, kurang lebih 70 orang. Jadi Anda bisa bayangkan air yang diberi ini masih ada, celupin. Ya kira-kira seember. Tapi bisa dipakai wudhu 70 orang. Ya, itulah mukjizat Rasulullah. Apa kesimpulan hadis ini? Maksud dari hadis ini yaitu bismillah itu. Rasulullah menyuruh wudhu memulai dengan bismillah. Jadi persoalan wudhu ini, doa dalam hal wudhu itu hanya di awal dan akhir ya. Menurut syariat, doa di seputar wudhu ini adanya di awal dan di akhir. Di tengah-tengah nggak ada. Jadi kalau Anda mendengar ada doa di tengah-tengah saat membasuh muka, doanya ini, saat membasuh tangan doanya ini, itu bukan hadis. Artinya singkatnya menurut para ahli hadis itu palsu. Ya, itu hanya kreasi dari ulama-ulama tertentu. Nah, yang nggak paham bahwa soal ibadah ini nggak boleh ada kreasi. Jadi awal saja bismillah, mau mulai, dan akhir baca itu kan. Apa tuh bacanya? Asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata ya. bismillahnya juga kalau rumah nggak lengkap, cuma bismillah. Iya. Nggak bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat ya, kita yang berwudu kadang mulai bismillahirrahmanirrahim itu nggak sesuai sunnah. Yang iya. benar bismillah. Nggak ada Rahman dan Rahimnya. Jadi doa wudhu itu hanya di awal dan di akhir. Ingat, kalau ada imbauan doa di tengah-tengah, tadi itu membasuh wajah doanya ini, membasuh tangan, itu hadis palsu. Ya, setelah selesai wudhu ada lagi doanya. Jadi bukan di tengah-tengah, di awal dan di akhir, sebelum dan sesudah. Nah, yang sebelum itu pun tidak menambahkan Rahman dan Rahim, cuma bismillah saja. Sama dengan makan. Makan, doa makan yang dikenalkan kan Allahumma barik lana fima, itu tidak sahih hadisnya. Jadi yang benar makan itu cuma bismillah saja, nggak ada Rahman dan Rahim. Lah kemanyangan itu kan, tapi orang-orang kan nggak mau, kurang marem. Mau makan tahlil dulu, kan? Ya Pak Ustadz silakan memimpin doa sebelum makan. Bismillah. Ya, silakan makan. Lah mau suruh mimpin doa sebelum makan. Bismillah. Konon doang. Yang semet itu dianggap sesat. Jadi mau mereka la ilaha illallah itu baru makan. Gitu ya. Jadi itulah masyarakat kita begitu. Dan sesudah wudu, setelah rampung, apa doh? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat. Tapi ada yang memberitahu saya ini juga tidak semuanya sahih katanya.
Yang saya tahu itu ada lebih dari satu. Itu. Ya nanti kita selidiki lagi. Yang jelas itu doa wudu adanya sebelum dan sesudah. Nah, yang di tengah-tengah itu tidak sah. Ya, tidak berasal dari Rasulullah. Tapi ya itu mendidik masyarakat tuh angel. Kalau sudah wataknya begitu ya sudah. Coba orang udah salam ya di satu tempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wiridnya apa? Waqina adzabannar, waqina adzab. Apa begitu? Kan yang benar kan astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia enggak. Waqina adzabannar, waqina adzabannar. Dari mana asalnya itu saya enggak tahu. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Wala sadaqatun min ghulul. Sedekah tidak akan diterima yang berasal dari dosa. Dari ghulul, tipu-tipu. Sedekah tidak akan diterima oleh Allah kalau berasal dari tipu-tipu. Majawab fi thawabi tahur, pahala berwudu, pahala bersuci. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah qala, idza tawadda al-abdu al-muslim, apabila seorang muslim berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh mukanya, kharajat min wajhihi kullu khati'ah, maka kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh wajahnya itu akan rontok. Kesalahan wajah itu apa? Ya mata yang nempel di wajah, melihat, mendengar yang nggak benar. Ya, kalau melihat yang nggak benar, yang berdosa keduanya, maksudnya kedua kalinya. Kan kita nggak bisa menghindari penglihatan, kedeleng, nggak bisa kan? Itu nggak dosa, ya. Lakal ula wa alaika tsaniya, tapi, itu baru tuh dosa. Pertama gratis. Kalau melihat sesuatu yang nggak boleh dilihat, pertama itu gratis, karena kita nggak bisa menghindari orang kedeleng, tapi, kedua kalinya itu. Jadi Rasulullah nanti bersabda, lakal ula, yang pertama itu gratis, wa alaika tsaniya, yang kedua dosa. Ya, melihat sesuatu yang tidak boleh. Nah, jadi kalau orang berwudu membasuh mukanya, maka semua kesalahan yang dibuat oleh muka, mata, telinga, ini akan rontok. Nazara ilaiha bi'ainihi malma. Fa idza ghasala yadaihi, jika dia membasuh tangannya, kharajat min yadaihi kullu khati'ah. Ya, batasatha yadahu ma'al ma. Maka akan rontok kesalahan yang dibuat oleh tangannya. Ya, jadi air yang mengalir ini berikut dengan kesalahan-kesalahannya luntur. Fa idza ghasala rijlaihi, jika dia membasuh kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka rontok semua kesalahan yang dibuat oleh kedua kakinya. Ya, dengan basuhan air itu rontok, ikut rontok, berikut air. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, setelah selesai dosanya bersih. Tuh, jadi salah satu manfaat banyak wudu adalah merontokkan dosa. Ini kalau dibahas satu judul ini hadisnya banyak benar, jadi singkat-singkatnya aja. Kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Bab maja fi fadlil wudu wa salat aqibahu. Bab menjelaskan wudu dan salat sesudahnya. Apa tuh? Salat setelah wudu. Ya, salat badal wudu.
seperti yang dilakukan oleh Bilal, ya kan? Ini bukan dikreasi oleh Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Ini dijadikan patokan oleh Ustadz Abdus Samad. Kita boleh berkreasi, kita boleh melakukan apa saja. Buktinya Bilal boleh. Saya nggak setuju dengan pendapat beliau, betapapun beliau doktor, ya. Menurut saya apa yang dilakukan Bilal itu sudah mendapat legitimasi dari Rasulullah. Bilal, apa yang kamu sering lakukan? Aku dengar terompahmu di surga. Jadi sudah bahasanya surga udah. Kalau Bilal diganti nama kita, waduh, kepengen rasanya ditebus berapa juga. Pak Mul, apa yang dikerjain hari-hari? Kok saya dengar terompahmu di surga? Waduh, kalau yang ngomong Nabi, yang ngomong saya ya gak berarti. Ya kan? Kalau nama Bilal diganti dengan kita, waduh, berapapun kita berani tebus. Karena itu sudah statement dari Rasulullah. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjut dengan hadis saja. Anna Nabi qala li Bilal, suatu saat Nabi berkata kepada Bilal inda salatil fajri, saat salat fajar, salat subuh. Ya Bilal, hai Bilal, haditsni bi arja amalin amal tahu fil Islam. Bilal, coba kasih tahu saya amal apa yang paling berharga dalam Islam. Kamu sudah beramal apa? Fa ini sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga. Qala, Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi. Saya tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah. Ya, ini kerendah hatian sahabat begitu ya. Amalan apa yang kamu sudah lakukan? Kok kamu berharga benar nih? Sahabat begitu, nggak ngaku, nggak ada yang berarti. Cuma itu anilam atatahar tahuran fi sa'atin lainin aw nahar ila salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Cuma saya punya kebiasaan begini ya Rasulullah, setiap saya berwudu, ya, selesai berwudu, mau malam tak mau siang tak, saya ikuti dengan sholat. Nah, ini dikenal dengan sholat bandar wudu. Mau malam atau mau siang gak habis wudu, saya sholat. Itu saja yang saya biasain. Ya itu. Jadi inilah yang menyebabkan Bilal masuk surga. Dari Humran Maula Utsman bin Affan, anak Utsman bin Affan jalasa al-maqaid faja'al muadzin fa'adzana bi salatil asr fada'a bi ma'in fawada'a. Wallahi la uhadditsannakum haditsan laula anna fi kitabillah ma haddatskumuhu. Summa qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min imri'in yatawadda fayusin wudu summa yusalli salat illa ghufira lahu ma bainahu wa baina salati al-ukhra hatta yusalliha. Kata Utsman bin Affan, saya punya rahasia penting, tapi saya perlu sampaikan pada kalian karena ini sifatnya eksklusif, saya yang tahu. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seseorang yang berwudu lalu dia bagusin wudunya itu, nggak terburu-buru ya, sunah-sunahnya, kemudian setelah itu dia sholat, melainkan diampuni untuk dia antara sholat dan sholat yang lain, antara sholat ke sholat. Jadi menurut Utsman bin Affan, Rasulullah pernah bicara, tidak ada seseorang yang berwudu, wudunya bagus benar ya, setelah itu dia tindak lanjuti dengan sholat, maka sholat ini, perbuatan ini menghapus dosa antara sholat ke sholat. Ya, jaraknya pendek, bukan semuanya. Nah, nanti begitu lagi. Jadi sholat dengan sholat ini ada perbuatan yang berdosa diampuni oleh Allah.
Babu majafil muhafadzah al wudu. Bab menjaga wudu. Maksudnya menjaga kita selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Meskipun bukan sholat, ya, meskipun bukan lagi sholat. Buang angin, wudu lagi. Ke toilet, wudu lagi. Pokoknya kita hidup selalu dalam keadaan berwudu. Nah, ini ada perintahnya. Dari Sauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu wa khairu amalikum as-salah. Lempenglah kalian, mendekatlah, beramallah, sebaik-baik amal kita, sebaik amal-amal kamu adalah salat. Wala yuhafidhu al-wudu ila mu'min. Dan tidak ada orang yang senantiasa menjaga wudu kecuali mukmin. Jadi sabda Nabi ini, ya, memberikan inspirasi, meminta kita untuk selalu dalam keadaan wudu. Mau sholat, tak mau enggak, batal wudu lagi, begitu. Dan ini dijaga baik oleh Bilal, ya, sehingga beliau berprestasi sampai terdengar terompahnya. Kemudian selanjutnya babul ghur al muhajjalin min athar wudu. Sinar yang akan mencorong, ya, dari tubuh orang yang berwudu. Dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'una yaumal qiyamah, nanti akan dipanggil di hari kiamat, ghurran muhajjalin, mereka ghur. Jadi artinya kalau bahasa Jawanya topeng dan belang. Topeng ini dimaksudkan untuk wajah, ya. Topeng ini kan nempelnya kan di wajah kan. Artinya dengan orang pakai topeng itu kan wajahnya beda. Tapi yang dimaksud topeng di sini bersinar. Anda sekarang berimajinasi ada orang muka sama anggota tubuhnya bersinar. Apa itu ngomongnya itu? Jadi kalau dalam coretan anak santri untuk muka itu namanya topeng. Jadi seakan-akan murub, kayak nganggo topeng gitu. Ya, kemudian ini tangannya nih yang dibasuh nih pada nyala, kakinya juga yang dibasuh nyala. Nanti begitulah Rasulullah nengerin umatnya, nyiriin umat itu begitu. Kan orang ini banyak, mati lahir. Ada yang ketemu dengan Rasulullah, itu sahabat. Nah kalau kita kan nasibnya gak ketemu Rasulullah, tapi kita umat Nabi Muhammad. Gimana nyiriinnya? Nah, Rasulullah pernah ditanya, bagaimana engkau mengetahui kami umatmu? Oh, nanti kamu akan dipanggil di hari kiamat, murub, mencorong. Jadi umat lain gak begitu. Umat lain gak begitu. Jadi kita ketahuan nih pada nyala. Tuh ya, kata Rasulullah. Faman istata minkum ayyutila ghirratahu. Maka barang siapa yang bisa, tolong dibanyakin basuhannya. Nah, ini enggak diterima oleh ulama. Jadi yang bicara sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar karena bekas basuhan air wudu itu dari Rasulullah. Tapi ucapan barang siapa yang mampu di antara kalian dibanyakin basuhannya, dibanyakin, ini bukan dari Rasul. Sehingga Abu Hurairah kalau wudu tangannya sampai ke ketek, sampai keleknya dibasuh. Dah apa? Ya dah murupet dawaku. Dia berkreasi. Padahal Rasulullah cuma ngomong itu tadi dalam keadaan bersih dan nggak nyuruh sampai ke sini. Jadi beliau kebiasaannya begitu. Kalau wudu itu sampai sini, terus kalau kaki sampai ke betis, sampai ke dengkul, sampai ke sini. Padahal kan disuruhnya sampai segini aja dan nggak boleh boros kan. Tapi beliau berkreasi sampai dengkul. Maksudnya
nanti sinarnya panjang gitu. Nah ini yang nggak diterima oleh para ulama. Kata beliau, kata ulama, kun mah bid'ah mengkoran kun. Terutama di antara mereka itu Syekh Utsaimin. Tapi kita harus berhati-hati membid'ahkan sahabat ya, karena sahabat tuh lebih tahu tentang Rasulullah kan. Nah, tapi Syekh Utsaimin dalam Umdatul Ahkam menulis ini adalah kreasi Abu Hurairah yang tidak boleh diturut katanya. Sebab Rasulullah cuma memberitahu anggota tubuh yang dibasuh dalam wudhu itu bersinar, nggak nyuruh-nyuruh dipanjangin. Tapi Abu Hurairah berkreasi, ndak ngurupe dawa ku sampai ke sini, sampai ke sini. Tuh. Rasulullah nggak nyuruh katanya. Nah itulah ya, sahabat ya bagaimanapun manusia kan. Tapi kalau kita ya pasti dituduh orang bid'ah sih. Nah, tapi kalau sahabat orang mikir-mikir. Contohnya Utsman bin Affan. Rasulullah seumur hidup kalau safar nih, beliau pasti sholat yang 4 tuh 2. Yang 4 tuh pasti 2. Itulah menurut para ulama, kalau kita safar melakukan sholat normal, yang zuhur jadi 4, itu nggak sesuai, nggak akan diterima. Tapi suatu saat Utsman bin Affan memimpin kafilah haji. Kalau istilah orang Indonesia mah Amirul Hajj. Beliau memimpin sholat zuhur 4 rakaat. Sahabat yang lain sampai mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi karena beliau khalifah, nggak ada yang berani ngomong. Maka Syekh Utsaimin mengatakan sholat qasar untuk musafir bukan wajib, tapi rukhsah. Nah, gara-gara itu. Karena Utsman bin Affan ini bukan sembarang sahabat. Beliau adalah menantu 2 dari putri Rasulullah. Nggak mungkin ngawur gitu. Begitu. Ya. Ya. Padahal Rasulullah seumur-umur nggak pernah safar dengan sholat sholat lengkap, sholat normal nggak pernah. Pasti sholat safar. Ya memang almar'u ma'aman ahabba. Rasulullah mengatakan seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia sukai. Ya itu. Ya memang begitu. Tapi kan kita nggak boleh menjudge bahwa mereka ke neraka. Selama hidup, selama orang itu hidup, kita tidak boleh menjudge sebagai orang neraka. Sama dengan kita kadang-kadang membagi foto, ya, foto keluarga kita lalu kita komentari inilah ahli surga. Nggak boleh itu. Kalau Anda mengatakan ini calon ahli surga boleh. Tapi kalau Anda memastikan inilah wajah-wajah ahli surga, nggak boleh. Berarti kita sudah memastikan, berarti kita sudah ngelunjak gitu. Karena yang boleh menetapkan itu adalah Allah, bukan kita. Itu Pak. Jadi sejahat apapun selama orang itu hidup, kita tidak boleh judge dia sebagai ahli neraka. Demikian kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan banyak pahala buat kita, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, dan dituntun untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.